Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nano Perdana di podcastnya Tawa Lepas. Aduh, dari ketawa kok saya langsung deg-degan ya. Kenapa saya bisa deg-degan? Karena di sebelah saya itu sudah ada bintang tamu yang buat saya itu baru pertama kali podcastnya Tawa Lepas kehadiran seorang wanita. Wanita cantik, sudah pasti, pintar. Dan yang saya ingin kepoin dari kakak yang sebelah saya ini, kehidupannya, profesinya, pekerjaannya, atau mungkin hobinya. Nah, supaya nggak lama-lama nih ya, dan sepertinya kakak juga yang di sebelah saya itu juga pengen udah menjawab semua pertanyaan. Nah, sebelah saya sudah ada kakak Silvana Putri Malga. Halo, perkenalkan nama saya Silvana Putri Maga dan bisa dikenal dan bisa Panggil. dipanggil Silvana atau Silva boleh. Yuk kak, ini untuk saya cuma mau mengatakan terima kasih banyak untuk kakak Silvana sudah bisa hadir di podcastnya Tawa Lepas. Nah, ini saya mau nanya nih, dari rumah itu ke sini tuh berapa lama sih sebelum saya banyak tanya nanti? Kesini Ya, berapa lama? berapa lama nih waktunya? Kira mau nanya apa gitu. Oke, kalau waktu dari rumah ke sini tadi cepet sih Kak, karena deket juga kan dari sini nggak nyampe setengah jam sih kayaknya sih, Wow, rasanya ya. Tapi nggak nggak tahu yang nunggu tadi gimana, nggak lama nggak? nggak sampai setengah jam berarti dekat sekali. Nah, untuk kakak Silvana nih ya, yang saya coba kepoin di seleb atau seleb TikTok, insya Allah Amin, ya, amin, amin, amin. amin. Di Instagram, di TikTok, terus di YouTube. YouTube. Saya sempat ngepoin, wah, saya sangat tertarik dengan Kakak Silvana di sini. Yang saya lihat tuh, saya harus banyak belajar lagi untuk MC, Oke. hostnya. Karena untuk Nano Perdana di sini pun juga sama, baru awal juga. Nah, di sini saya coba ingin sedikit ngulik-ngulik nih untuk kakak Silvana, sejak kapan profesinya itu nge-host, pembawa acara, MC, itu dari kapan? Oke, jadi pertanyaannya dari kapan Ya, saya memulai. memulai profesi sebagai MC? Ya, Ya kan? Oke, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Nah, kalau mulai MC itu sebenarnya belum sampai ya Kak 1 tahun ini. Saya mulai dari belajarnya ya, hmm. mulai proses dari saya belajar untuk public speaking. Awalnya saya belajar public speaking dulu. Itu di awal tahun 2022. 2022 berarti baru tahun kemarin kak ya? Iya, Baru benar. tahun kemarin, tapi dari tahun kemarin dengan waktu yang sangat singkat bisa jadinya seperti ini, itu luar biasa sekali. Nah, cuma untuk prosesnya sendiri kak, tadi kan kakak bilang kan proses ini kan berarti kan kakak belajar ya, menekuni di bidang MC ini. Itu prosesnya sulit gak sih kak? Banget. Bangetnya, nah bangetnya ini nih, bangetnya ini tuh kesulitannya itu tingkatannya itu di mana? Oke, nah sebenarnya sebelum saya memulai untuk belajar public speaking, di awalnya saya nggak sama sekali pengen jadi MC. Nggak ada, saya nggak pengen juga, nggak ada kebayang gitu Silvana suatu hari nanti akan jadi MC, nggak kebayang gitu kan. Nah, karena ada suatu hal yang men-trigger saya untuk belajar public speaking, sehingga saya memulai untuk mengubah diri. Nah, saya bertemu dengan seorang mentor, Okay. dan di sana saya diminta untuk bisa mengubah diri setiap hari, belajar public speaking, sehingga saya rekam diri saya setiap hari melalui handphone. Itu setiap hari Kak, jadi nggak boleh libur 1 hari pun gitu. Saya nggak maupun ngomongnya belibet atau enggak, yang penting saya ngomong 1 menit tanpa jeda dan cuma 1 kali take gitu. Saya usahakan setiap hari kayak gitu. Akhirnya di satu bulan ya, 1 bulan. Nah, setelah itu ternyata banyak perubahan di diri saya. Banyak perubahan. Iya, Nah, perubahan-perubahan itu apa kak? Yang banyak yang banget Kak sih. Silvana tuh bilang berubah. Tapi sebelum jawab ini, saya cuma mau nanya yang tadi Kak Silvana bilang, tidak kebayang, tidak membayangkan kakak ini bisa nge-MC. Nah, kalau saya boleh tahu, dulu tuh cita-citanya waktu kecil itu apa gitu loh. Kalau sekarang Kak Silvana, aduh saya tuh nggak tahu kalau sekarang tuh saya tuh MC. Pasti kan
setiap orang pasti kan dulunya kan ada cita-cita, oh saya dulu Iya. mau jadi dokter gitu kan, ingin menjadi polisi ya kan, atau menjadi pengacara segala macam. Nah, dulu tuh apa sih cita-citanya Kak Oke. Silvana itu Waktu kecil ya. waktu kecil Waktu ya? sekolah. Kalau waktu sekolah kayaknya sama ya cita-cita Heeh, orang jadi dokter ya kan. dokter. Kalau zaman-zaman dulu pasti semuanya pengen jadi dokter Mmm, atau enggak jadi guru. mhm, Nah, saya cita-citanya juga kayak gitu. Cuman setelah beriringnya waktu, akhirnya saya masuk ke kuliahan yang berprofesi untuk nantinya menjadi guru. Dan setelah itu, pas di dunia kerja, saya malah ingin ya, cita-cita saya bukan untuk menjadi guru malahan, jadi kayak pengen jadi karyawan kantor biasa aja iya, kayak heeh, gitu-gitu lah ya, kayak pulang ya, pulang jam 5, datang jam 7 gitu-gitu. mmm, Namun ternyata setelah saya jalanin tuh, saya sebagai guru, saya sebagai karyawan di mhm, kantor gitu kan, kayaknya bosen juga gitu mhm, kan, itu-itu aja kerjaannya setiap hari. Akhirnya saya pindah lagi ke guru gitu, karena mhm, di guru kan ada anak-anak gitu iya, kan. Nah, jadi lumayan lah nggak terlalu bosan gitu iya, kan. Dan setelah itu ada satu hal yang membuat saya kayaknya harus merubah diri gitu loh. Ada lagi, kayaknya triggernya ada gitu ya kan. Akhirnya saya masuk ke public speaking. Saya mencoba public untuk speaking ya. belajar public speaking. Jadi yang tadinya tidak ngebayang kalau Kak Silvana itu bisa menjadi seorang MC, tadi Kak Silvana sempat menyebutkan ada satu hal yang Mm-mm. membuat Kak Silvana ini kayak terdorong, ya kan, ada niatan untuk aduh saya harus belajar MC, terus saya harus belajar Public public speaking. speaking gitu ya. Iya. Itu satu hal itu apa sih Kak? Kalau saya boleh tahu. Oke. Okay. Dan pasti penonton podcast Tawa Lapas juga kepo nih ya. Satu hal itu apa tuh Kak? Sebenarnya hal itu satu hal yang sangat mendasar dalam Ya, diri saya sih. Saya dulunya bukan orang yang suka berteman, kayak oke. introvert gitu loh kak. Introvert. Sampai sekarang sih masih introvert ya, tapi dulu tuh lebih parah gitu kan. Jadi saya jarang punya teman, saya nggak bisa ngobrol sama orang. Kalau ngobrol sama orang tuh biasanya saya nggak bisa menatap matanya gitu kan. Jadi kayak takut gitu loh bersosialisasi lama-lama gitu kan. Terus dibilang saya juga ngomongnya nggak bagus gitu. Akhirnya saya mengubah, pengen merubah diri gitu kan, dari orang yang nggak punya teman, terus kerjanya itu aja, membosankan setiap harinya gitu kan, kayak dibilang orang nggak punya power apa-apa gitu, nggak punya skill apa-apa gitu kan. Saya mengubah diri di bidang public speaking, saya membuktikan kalau saya itu bisa gitu loh. Mungkin dari satu hal ini saya cuma ngambil kesimpulannya bahwa Kak Silvana itu mungkin dulunya itu kurang percaya diri kali ya. Iya. Kurang percaya diri yang aduh yang timbulnya minder. Minder. Aduh, yang tadinya mungkin ada niatan untuk ngumpul bermain sama teman tapi karena tidak punya rasa percaya Kurang, diri ini iya. yang akhirnya membuat Kak Silvana itu tidak punya teman itu ya, yang mungkin orang-orang sekeliling menilainya itu wah pemalu, pendiam atau Iya, apa kan gitu ya. kebanyakan dibilangnya pemalu Seperti itu. sih. Cuma kan semua pasti kaget ya. Semua pasti Iya. kaget dengan semua perubahan. Perubahan Kak Silvana Putri yang sekarang ini. Mungkin dari penonton, teman-teman Kak Silvana yang melihat ya, dari teman kecil, teman sekolah, kuliah, ataupun keluarga dari sanak saudaranya Kak Silvana yang melihat Kak Silvana yang sekarang begini ya. Saya bilang tuh perubahannya luar biasa dengan cerita awal dan yang sekarang ini. Dan kita balik lagi untuk ke profesinya Kak Silvana yang Iya. sekarang. Kita lupakan dulu nih yang masa lalu atau yang dulu-dulunya. Nah, yang buat sekarang, Kak Silvana ini itu kalau saya boleh tahu nih ya, MC-nya ya, itu di acara apa? Apa acara khitanan ya? Apa acara ulang tahun? Apa acara pernikahan? Oke, kalau untuk MC, Ya, saya sekarang berprofesi sebagai MC wedding. wedding. Kemudian ada juga yang corporate. Ya, kemarin itu juga pernah juga catering. Catering. Ya, catering antara komunitas, kemudian juga pernah sama anak-anak mahasiswa mini bootcamp. Kemudian pernah juga di MC dengan kementerian waktu itu pernah dari internasional. Lebih banyak Wedding. wedding, lebih banyak wedding. Nah, untuk job MC-nya ini itu dalam satu bulan itu berapa kali? Kalau saya kan karena tidak terlalu fokus ke MC, MC itu cuma sebagai freelance buat saya karena saya juga punya pekerjaan lain dan juga punya sampingan yang lain juga selain MC. Nah, jadi berdasarkan permintaan aja biasanya ada 2 event
atau 3 event dalam sebulan. Dalam 1 bulan 2-3 event itu kalau saya bilang itu udah lumayan cukup. Lumayan Oke. cukup ya, lumayan cukup untuk aktivitas kesibukannya. Nah, untuk kalau dapat job MC itu kalau untuk mau ngebooking, ngoling, Mm-mm. Kakak Silvana itu dalam berapa lama sebelumnya? Apa sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya? Kalau sekarang Atau dadakan nih? Atau dadakan? Kayak tahu bulat. Kayak tahu bulat digoreng ya, dadakan. digoreng dadakan Oh, gitu. iya, iya. Kalau yang dadakan sih biasanya saya nggak ngambil Nggak kalau ngambil ya? kalau terlalu beda dengan yang biasa saya lakukan. Tapi kalau misalnya akad nikah dadakan, saya masih bisa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya acaranya beda nih, misalnya di sebuah kantor, nah saya harus bikin lagi kan rundownnya yang terbaru seperti apa. Nah, itu saya nggak bisa. Biasanya itu banyakan yang booking itu biasanya 2 minggu sebelum 2 minggu sebelumnya atau ya. sebulan sebelum. 2 bulan 2 minggu sebelumnya. Ya bisa 2 bulan, bisa Dua sebulan, ada atau 2 minggu. 2 minggu. Nah, di sini dari event-event yang MC kakak ini ya, itu yang paling apa ya, kesulitan ada nggak sih untuk MC-nya itu? Apa MC kita audiensnya tuh bertemu dengan anak-anak atau dengan orang tua atau apa gitu ya, kan kadang kan beda-beda orang itu kan pasti kan ada keribetannya, ada kesulitannya gitu loh. Kalau untuk kakak Silvana sendiri seperti apa selama MC ini? Kalau sama MC biasanya sih kalau yang ini belum ada sih yang terlalu ya, karena biasanya saya udah pernah kalau anak-anak. Kalau untuk birthday saya belum pernah sih, belum pernah. Kalau yang wedding itu nggak ada kesulitan. Corporate juga nggak ada. Paling ya cuman kalau misalnya ada games, kalau MC bootcamp kan kita punya games tuh. Nah saya nggak bisa sendiri, saya harus ada 2 orang MC-nya gitu. Gitu 2 orang MC-nya. Nah, biasanya kan 2 tandem. ini buat kakak Silvana ini berdiri sendiri atau di belakang kak Silvana tuh ada manajemen ya, atau memang manajemennya itu orang lain, atau manajemennya keluarga sendiri, atau memang tidak ada dan pokoknya sendiri aja? Iya, kalau sekarang sih masih saya ngurusin diri saya sendiri, MC juga sendiri, brandingnya juga sendiri, iklannya juga sendiri semuanya. Jadi tuh semuanya dari schedule sampai kostum sampai tete bengek segala macemnya itu Iya, sendiri. sendirian. Bisa? Bisa. Sanggup? Sanggup. Cuma pasti kebayar lelah capeknya itu dengan Iya ya. Udah Itu pasti. sudah pasti ya. Nah, ngomong-ngomong ini nih ya, Kak, ngomong ini. Mahal kagak sih? Mahal kagak? Kalau entar kita mau manggil gitu, ada saudara yang mau nikah kan gitu. Mahal kagak? Kasih Enggak tahu dong nih. sih, kalau saya Kali sih kan ada yang mau. menurut saya sih saya nggak terlalu mahal sih, nggak nyampe puluhan juta. Cuma kisaran. Kisaran saya masih di bawah 1,5. Yang penting halal ya. Iya, yang penting halal. Yang penting Dan halal. saya juga dari awal pengen MC itu sebenarnya saya pengen ngelihat orang menikah setiap hari gitu kan. Maksudnya kayak pengen tahu nih orang menikah itu seperti apa. Kemudian saya juga pengen misalnya kalau pengantin dari mereka yang misalnya ada yang tidak punya banyak dana gitu kan. Nah, mereka tapi pengen pernikahannya bagus dengan MC gitu. Ya udah saya okein gitu kalau merekanya ngomongnya maksudnya budgetnya saya segini nih kak gitu, udah nggak ada lagi budget. Nah saya memang dari awal saya pengen bantu juga orang untuk menikah supaya mudah dalam pernikahannya seperti itu. Nah, kalau untuk kakak Silvana sendiri nih, selain kakak Silvana MC, itu kan pasti kan yang tahu kan hanya orang-orang yang di situ, ya, ataupun memang teman-teman sekeliling. Nah, kalau untuk orang-orang yang nggak tahu nih, biasanya tuh Kak Silvana itu kan sekarang udah zamannya canggih nih ya. Ya, itu Kak Silvana tuh gimana aja sih nguploadnya? Biar yang lain juga tahu nih, apa punya channel YouTube, apa main di yang lainnya, apa TikTok ya kan, apa Instagramnya apa, nggak apa-apa sebutin aja kali aja ntar kan ada penonton dari Tawa Lepas Podcastnya tuh yang oh mau coba ngubungin gitu ya. Untuk YouTube-nya ada nggak? Ada dong. Apa namanya? Silvana Putri. Silvana Putri. Iya. Itu tok. Nggak pakai tambahan lain. Nggak ada.
Kalau TikToknya apa? TikToknya Silvana Putri Malga. Silvana Putri Malga. Malga, Pakai underscore, MALGA. titik, Enggak ada. nggak ada. Instagramnya Sama Silvana Putri Malga. Silvana Putri Malga. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, Silvana Putri Malga itu kakak tuh asli mana sih? Padang. Asli Sumatera Barat. Padang, Sumatera Barat. Itu bapak ibu asli Sumatera Barat. Kalau lebih tepatnya Solok Selatan. Solok Selatan. Iya. Berarti bisa nari piring. Nari piring waktu SD sih pernah. Soalnya kan kalau bicara daerah kan memang Iya. Sumatera itu kan memang untuk udah pasti kulinernya ya. Iya. Terkenal di Nusantara ya Banget. kan kulinernya itu dan semua udah pasti suka. Nah, untuk tariannya kan Padang. Tapi kebanyakan tuh kalau untuk profesinya kan kebanyakan kan apa ya? Usaha ya. Iya, dagang. Dagang ya. Gitu loh. Sampai pokoknya cuma bilang gini loh. Sampai bisa lari ke MC, dunia entertain, dunia hiburan, itu memang tidak mudah kan? Karena kita itu harus berhadapan oleh banyak orang. Iya. Ya, kita harus siap yang namanya dikritik. Benar. Ya kan? Terima, apalagi sekarang udah banyak netizen ya. Sampai 1 tahun kurang ini apa Kak Silvana sudah punya netizen atau belum nih? Netizen, nggak tahu deh. Karena saya baru merintis juga kan Instagramnya, TikToknya juga baru nanya gitu-gitu. Kalau YouTube ya baru merintis juga setahun ini dari 2022. Belum ada sih netizen yang komen-komen. Paling netizen yang nge-DM Kak mau ini dong MC gitu, nanya rate MC berapa gitu doang. Nggak nanya nomor WA gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi biasanya tuh kalau udah mau naik kayak tahu lepas nih, ya kan tahu lepas udah mau naik kan pasti ada aja badai. Iya ya sih. Kan ada aja angin yang menerpa, tapi kita harus tetap punya tokohnya gitu loh, kita harus punya bentengnya supaya kita itu kuat. Dan di sini pun dari kakak Silvana untuk menyiapkan satu job itu dalam 1-2 minggu ini, misalkan nih, oh 2 minggu ke depan saya sudah ada MC nih di acara ini di gedung ini, itu dari persiapan semua kan sendiri nih. Tapi apa ada persiapan khusus kayak contoh dari kostumnya, oh besok adat ini atau pakai daerah atau pakai apa. Nah kalau untuk hal-hal seperti itu apa ada langsung IO-nya atau Kak Silvana sendiri yang harus nyewa atau beli gitu? Kalau untuk kostum biasanya saya tanya dulu sama pengantinnya. Kalau untuk wedding ya case-nya nanti para bridegroom-nya atau keluarganya pakai baju apa, terus saya nanti akan menyesuaikan dengan warna baju itu gitu kan. Dan kalau untuk kostum juga saya melihat dari harga ya. Kalau harganya cocok nanti saya beli kostum baru sendiri. Saya nggak nyewa sih. Beli kostum sendiri dalam kurang lebih 1 tahun berarti sudah banyak koleksi ya? Belum sih. Tapi lumayan sih, cuma dipakai sekali doang. Ya emang biasanya itu kalau buat acara-acara itu memang dari fashion ya. Fashion itu memang kebanyakan cuma beli sekali, pakai sekali taruh. Iya. Gitu loh. Mungkin bisa dipakai lagi ntar pas ada momen berikutnya lagi. Biar orang tuh nggak jenuh. Iya, soalnya kan orang pengen kita nge-MC kan dia pengen kita melihat kita fresh gitu kan. Oh, MC-nya cakep nih, keren nih. Ya, jadi mereka seneng saya tidak langsung gitu. Nah, tadi nih ya, ini sedikit jebakan nih, jangan dekat nih. Jebakan nggak tuh? Nah, jebakannya gini sih. Tadi kan Kak Silvana sendiri yang menceritakan selain MC dulunya itu saya itu menggeluti pekerjaan karyawan, guru. Nah, saya lebih penasaran itu yang gurunya ini nih, ya. Nah, untuk Kak Silvana itu memang sebenarnya cita-cita dari kecil guru apa? Itu jadi guru. Sekarang sampai jadi guru. Terus sekarang itu apakah masih menjalani profesi guru ini? Dari kecil dulu ya. Ya dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter. Aslinya yang tadi atau jadi perawat lah gitu. Suka ngeliat orang pakai baju putih-putih kayak cantik gitu kan. Terus kalau profesi guru itu memang orang tua guru dua-duanya. Kan mama guru, papa juga guru, anaknya disuruh masuk kuliah juga guru. Jadi semuanya jadi guru gitu kan.
Nah, akhirnya saya pertamanya nggak pengen jadi guru kan, apalagi gurunya bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris saya juga waktu SMA juga nggak terlalu pintar bahasa Inggrisnya gitu. Nah, terus saya kepengennya dulu tuh ekonomi malahan, ekonomi kan, Ekonomi ya, kerja kantoran gitu kantoran. kan, kerja kantoran. Tapi malah jadi guru yang nggak apa-apa saya jalani dulu, tapi abis itu saya kayaknya pengen pindah switch career tuh ini employee. Employee-nya. Saya mau jadi, tapi tetap sih di karir sebagai karyawan itu tetap juga ngajar, Ngajar juga. ngajar Sampai juga, sekarang. trainer namanya kan. Sampai sekarang. Kalau sekarang saya guru. Sampai sekarang guru. Kalau sekarang guru lagi. Kalau dulu di karyawan saya tetap juga ngajar. Profesinya pun berubah doang, bukan di sekolah tapi ini di kantor. Nah, kemudian saya balik lagi ke guru sekarang. Jadi apapun pekerjaannya, apapun profesinya, mau itu menjadi dokter, perawat, mau jadi guru ataupun MC, yang penting tuh kita nikmatin, kita senangi dari hati ya. Itu benar. Nah, apapun itu juga nggak masalah, ya kan? Karena apa? Cuan. Bener kakak? Yes. Bener. Karena udah pasti ini. Gitu. Nah, di sini untuk kakak Silvananya sendiri, ada planning nggak nih untuk kedepannya? Ya, planning kedepannya apa? Saya sekarang masih MC cuma di ini aja. Oh, sekarang saya masih sendiri. Apa nantinya Kak Silvana planning kedepannya tuh saya mau melebarkan sayap lagi lebih dari ini? Iya, tentu ada. Ada untuk planning kedepannya, saya pengen lebih lagi dalam belajar public speaking, sehingga nanti juga bisa saya sharing sama teman-teman yang lain yang pengen belajar public speaking juga. Saya pengen ngajarin juga gimana MC, dan juga saya pengen kembali ke profesi saya, yaitu sebagai seorang trainer. Ya, karena saya suka di profesi trainer. 1 tahun kurang, lebih tepatnya 10 bulan lengkap, 11 bulan. Sebagai MC. MC. Ya, MC itu kayaknya sekarang bulan Juni ya. Kayaknya belum nyampe, ya sekitar 7 bulan lah. 7 bulan. Kayaknya sih. 7 bulan tapi udah sebegini. Gimana nanti sampai 2, 3 tahun, 5 tahun ke sana. Iya. Itu mudah-mudahan untuk karirnya Kak Silvana, untuk di dunia entertain, lebih tepatnya profesi sebagai MC-nya, untuk profesi sebagai gurunya, kedepannya itu terus maju. Amin. Sukses. Amin. Ya, terus jangan lupa pantengin, kepoin yang tadi Kak Silvana bilang, YouTube-nya, TikTok-nya, sama Instagram-nya, jangan lupa di-follow ya. Nah, untuk Kakak Silvana, terima kasih banyak udah nyempetin waktu hadir di podcastnya Tawa Lepas. Terima kasih. Saya doakan untuk Kak Silvana sehat selalu, ya kan, karir tambah sukses, tambah lancar, dan kita semuanya ini tetap dalam lindungan Allah SWT. Kalau saya bilang Tawa Lepas, kakak ketawa ya. Oke. Tawa Lepas.